Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Sungguh ini merupakan anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu dan tunduk serta taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-8. Tertulis demikian: Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengetok pintu rumah sahabat saudara di tengah malam? Tindakan mengetok pintu ini membutuhkan suatu keberanian dan tekad, karena berbarengan dengan itu bisa muncul rasa tidak enak untuk mengetok. Ada rasa sungkan atau malu. Selain juga bisa muncul pikiran bahwa sahabat kita yang di dalam rumah tidak mau membukakan pintu. Tapi bagaimanapun juga saudara, seorang sahabat pasti akan membukakan pintu dan memberikan apa yang kita perlukan. Paralel dengan Matius 7 ayat 8 ini, dalam Lukas 11 ayat 5-8 Tuhan Yesus menyatakan akan kebenaran ini untuk memberikan gambaran kepada kita agar kita mengerti bahwa berdoa kepada Tuhan tidak perlu malu dan sungkan. Tuhan Yesus memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa apa yang kita minta kepadanya akan kita terima. Hanya sayangnya saudara, seringkali kita tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat, kita tidak tekun dalam mencari Tuhan. Kita baru mengetok sekali, lalu menyerah. Kemudian kita mencari pintu yang lain, yang justru membawa kita dalam masalah. Dalam Matius 7 ayat yang ke-8 ini, Tuhan katakan, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Mengetok di sini menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Tuhan, sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Kita perlu tekun berdoa dan sabar dalam menantikan Tuhan bekerja, menjawab permohonan kita. Kalau kita renungkan kembali saudara ayat-ayat ini, dan juga ayat paralel dalam Lukas 11 ayat 5-13, maka ada beberapa hal yang perlu kita mengerti sehubungan dengan jaminan Tuhan, bahwa setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang pertama adalah jaminan ini diberikan hanya kepada para sahabat Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan tentang sahabat yang mengetok pintu rumah sahabatnya. Ini berarti ada hubungan saling kenal satu sama lain. Kalau tidak kenal, maka tidak akan dibukakan pintu di tengah malam. Dalam Yohanes 15 ayat 14-15, Tuhan Yesus menyebut setiap orang yang percaya sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Tuhan. Dengan demikian saudara, kita tidak perlu merasa malu untuk meminta kepada Tuhan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan pasti menjawab setiap permohonan doa kita. Yang kedua saudara, jaminan ini diberikan hanya untuk permintaan yang baik. Tidak mungkin permintaan yang buruk akan dipenuhi. Seorang sahabat akan meresponi permintaan yang baik. Secara logika, kita pun tidak akan mau memenuhi permintaan yang jahat atau tidak baik dari sahabat kita. Terlebih lagi Tuhan, Ia tahu apa yang kita minta, dan Dia dapat mengerti apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Jadi kita secara pribadi perlu menguji permintaan kita sendiri. Apakah itu baik dan berkenan kepada Tuhan,
Ataukah itu sesuatu yang tidak baik, tidak bermanfaat dan tidak dikenan olehnya? Hal yang sebaliknya saudara, tidak mungkin juga seorang sahabat memberikan sesuatu yang buruk terhadap suatu permintaan yang baik. Tuhan pasti memberikan yang baik kepada kita saudara. Tuhan tidak mungkin memberikan yang buruk, tapi Dia pasti melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, masalah, ketahuilah bahwa ada Tuhan, sahabat kita, yang selalu dapat kita andalkan. Saat kita mengetok pintu hati Tuhan, Ia akan meresponi kita dengan kasih-Nya. Tuhan setia dan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu baik dan selalu mau menolong kita. Di setiap waktu, Tuhan selalu ada bagi kita dan mau memberikan apa yang kita perlukan. Mari saudara, jangan malu, jangan sungkan untuk meminta kepada Tuhan, dan jangan menyerah dalam meminta. Tapi tekunlah dan sabar menantikan Tuhan. Percayalah saudara, apa yang kita minta dalam doa, pasti Tuhan berikan sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Nya yang berlimpah. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena firman-Mu memberikan kami sukacita dan kekuatan. Firman-Mu memberikan kami harapan bahwa dalam segala pergumulan dan persoalan kami di kehidupan ini, kami memiliki jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Engkau adalah sahabat kami yang terbaik. Engkau selalu bersedia untuk menolong kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mengerti sebelum kami meminta kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersedia untuk mendengarkan kami dan mau memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dengarkanlah ya Bapa setiap permohonan doa kami anak-anak-Mu, setiap kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing hari-hari ini, setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami mau bawa kepadamu. Kami meminta dan memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah yang terbaik dari Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu menjadi kekuatan dan jaminan bagi kami, bahwa setiap doa permohonan kami Engkau jawab, Engkau responi dengan kasih-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam masalah persoalan, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!